Ledakan besar menghantam, orang-orang panik berlarian, sebuah pengumuman darurat bergema, memberi peringatan bahwa biosfer ketujuh, Kota Liang, sedang diserang dan seluruh warga diminta berlindung dengan tertib. Benda-benda menyerupai meteor melesat jatuh dari langit. Salah satu benda berwarna biru menghantam tubuh seseorang hingga ia memuntahkan darah. Dan seolah-olah benda itu menembus jantungnya, terserap ke dalam tubuhnya dan memancarkan aura biru yang kuat. Di SMA 1, Kota Liang, seorang tokoh berdiri di hadapan para murid dan menyampaikan pengarahan penting. Ia menjelaskan bahwa hanya dengan memasuki kelas Hongzi seseorang memiliki harapan untuk menjadi seniman bela diri elit di masa depan. Ujian penempatan akan mensimulasikan ujian masuk perguruan tinggi, yang terdiri dari tes akademik tertulis dan penilaian seni bela diri. Nilai total ujian adalah 750 poin, dengan mata pelajaran akademik bernilai 225 poin dan ujian bela diri bernilai 525 poin. Para murid diminta menerapkan apa yang telah dipelajari dan menjawab dengan hati-hati. Hanya 10 siswa dengan nilai total tertinggi yang dapat memasuki kelas Hongzi. Ujian akademik akan segera dimulai dan para murid diminta memasuki ruang ujian secara berurutan. Seorang siswa mengepalkan tangannya sambil merenung. Ia teringat bahwa pada tahun pertama sekolah menengah ia tiba-tiba mengalami koma. Karena khawatir akan kesehatannya, orang tuanya mengajukan cuti medis selama 2 tahun. Baginya, ini mungkin adalah kesempatan terakhir untuk menjadi seniman bela diri, dan ia bertekad untuk meraihnya. Tak lama kemudian, seseorang mendatanginya. Orang itu mengejeknya, mempertanyakan keberaniannya mengikuti ujian meskipun telah mengambil cuti 2 tahun di tahun pertama. Ia meragukan kelayakan siswa tersebut untuk bersaing memperebutkan tempat di kelas Hongzi. Dengan ekspresi menyeramkan, pria itu mencoba menyentuhnya sambil menyindir bahwa meskipun telah jatuh sakit dan mengambil cuti panjang, ia tetap berani datang ke ujian, seolah menganggap dirinya seorang jenius. Siswa itu menahan tangan pria tersebut dan menanggapinya dengan tenang, menyarankan agar ia lebih fokus pada kelulusannya sendiri. Kemudian ia pergi menuju kelas, meninggalkan mereka. Teman pria itu mengungkapkan kebingungannya karena siswa yang dulu menjadi target perundungan kini terlihat sombong, serta mengusulkan untuk memberinya pelajaran setelah ujian. Pria itu memegangi tangannya sambil bergumam, terkejut karena cengkeraman siswa tersebut begitu kuat. Ia kemudian menegur temannya dan mengatakan bahwa jika mereka memulai masalah sekarang dan ketahuan, mereka bisa didiskualifikasi, lebih baik menunggu hingga ujian bela diri, karena jika terjadi sesuatu di sana, tidak akan ada yang bisa mempermasalahkannya. Chen Du membuka laptop dan mulai mengerjakan soal ujian. Ia membaca pertanyaan pertama yang meminta penjelasan singkat tentang latar belakang dunia saat ini dan hari awal kalender bela diri tingkat tinggi. Ia menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, tahun 2842, peradaban dunia lain menemukan dan menginvasi bumi. Umat manusia membalas dengan senjata nuklir, namun 2 tahun kemudian nuklir sepenuhnya kalah, menimbulkan banyak korban. Di bawah radiasi nuklir global, manusia menerobos batas fisiknya dan mulai berevolusi. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2860, intensitas kehidupan seluruh orang dewasa mencapai level 2, dengan peningkatan drastis pada fisik, kekuatan, dan indera, melampaui manusia normal. Hari itu menandai berakhirnya era lama dan dimulainya era baru yang dikenal sebagai hari awal kalender bela diri tingkat tinggi. Pertanyaan kedua membahas tokoh-tokoh penting yang berkontribusi besar pada perang awal era tersebut. Pertanyaan ketiga menanyakan kebijakan salah yang diusulkan berbagai negara terkait pemulihan tatanan dunia. Pertanyaan keempat dan seterusnya dijawab dengan lancar. Semua pertanyaan diselesaikan oleh Chen Du dan ujian pun diserahkan. Ia menyimpulkan bahwa nilainya sempurna, seperti yang telah diperkirakan. Sebenarnya, ia tidak benar-benar koma selama 2 tahun. Akibat cedera yang tidak dapat dijelaskan, ia justru berulang kali memasuki ruang asing. Hadiah dari ruang tersebut membangkitkan kekuatan mentalnya dan memberinya memori fotografis. Itulah sebabnya, meski cuti sekolah selama 2 tahun,
ia tetap percaya diri mendaftar ujian. Namun nilai sempurna di bidang akademik hanya bernilai 225 poin, ia masih harus mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian seni bela diri. Setelah pulang ke rumah, ia menyapa ayahnya. Ayahnya menyuruhnya segera bersiap dan makan. Saat berjalan, Chen Du menjatuhkan selembar kertas dari saku celananya. Ibunya memungut kertas itu dan mengingatkannya agar tidak ceroboh serta memastikan tiket ujian tidak hilang. Beberapa saat kemudian, mereka berkumpul di meja makan. Sang ayah membawa sesuatu dan memperlihatkannya. Chen Du mengenali benda itu sebagai bubuk Qi darah dan menanyakan asalnya. Ayahnya menjelaskan bahwa bubuk Qi darah itu dibeli untuk membantunya meningkatkan skor ujian kelas Hongxi. Chen Du menyatakan bahwa sebenarnya ia bisa lulus tanpa bantuan benda tersebut. Ayahnya menasihatinya agar tidak terlalu banyak berpikir. Meskipun ia sendiri tidak menjadi seniman bela diri, keluarganya mampu mendukung beberapa seniman bela diri. Selama ada cara untuk mendapatkan uang, kebutuhan akan selalu terpenuhi. Chen Du tersenyum. Di malam hari, Chen Du bermeditasi sambil memikirkan harga bubuk Qi darah yang sangat mahal dan kemungkinan telah menghabiskan tabungan keluarga. Di masyarakat saat ini, tanpa menjadi ahli bela diri, bahkan keselamatan keluarga pun tidak terjamin. Kelancaran ujian besok sepenuhnya bergantung pada malam ini. Di alam bawah sadarnya, Chen Du berdiri di ruang asing yang dikelilingi bongkahan kristal es, dengan sebuah pedang menancap di hadapannya. Ia menyadari bahwa sejak koma itu, setiap kali tertidur ia memasuki ruang kristal tersebut. Ruang itu dipenuhi monster yang bertujuan menghancurkan kristal. Tugasnya adalah melindungi kristal tersebut. Jika kristal hancur, ia akan koma sepanjang hari berikutnya. Namun jika ia mati dalam pertempuran sambil melindungi kristal, ia akan langsung terbangun dan merasa penuh energi sepanjang hari. Pada awalnya, ia takut mempertaruhkan nyawanya dan terus mengalami koma. Namun setelah memahami aturan bahwa kematian memberinya energi melimpah, keadaannya membaik. Setiap gelombang monster yang berhasil ditahan sedikit meningkatkan kekuatan mentalnya, memperkuat ingatan dan pemahamannya. Meskipun berhenti sekolah selama 2 tahun, ia tetap mampu mengikuti pelajaran. Panel sistem memberitahukan bahwa gelombang monster berikutnya akan tiba dalam 30 detik. Peringatan itu muncul berulang kali, menyatakan bahwa gelombang monster berikutnya akan tiba dalam 30 detik. Sistem juga mencatat bahwa hanya pertahanan kristal pertama yang terbukti efektif. Chen Du menghadapi gerombolan monster tanpa kesulitan hingga akhirnya mengalahkan semuanya. Dengan napas terengah, ia memeriksa statistiknya. Ia menyadari bahwa statistiknya saat ini mungkin belum cukup untuk memasuki kelas Hongxi dan menjadi seniman bela diri elit masa depan. Nama, Chen Du Life Intensity, level 5,1 Mental Power, level 5. Lifting Strength, 1000 Jin Speed, 20 meter per detik. Martial Skill, Flowing Light Sword Art, Tier 1, 89%. Wave Defended, 4/5, Incomplete. Sistem kemudian memperingatkan bahwa gelombang monster kelima akan segera datang dan meminta persiapan. Pada gelombang kelima, seekor naga merah yang ganas muncul. Naga itu menyemburkan api ke arah Chen Du. Namun ia menghindarinya. Ia memanjat lengan naga tersebut. Sementara naga berusaha menghempaskannya, Chen Du melompat dan berguling di udara. Aura biru memancar dari tubuhnya saat ia bersiap menebas naga itu. Setelah melalui banyak kematian hingga akhirnya memahami pola dan ritme serangan monster tipe kadal, ia menghantam perut naga dengan kekuatan penuh hingga makhluk itu terjatuh dan mengerang kesakitan. Ia menyadari telah ceroboh, namun beruntung tidak mengalami luka serius. Naga itu mengaum dan menyerang kembali dengan cakar tajamnya. Chen Du menghindar dengan tenang, yakin bahwa kali ini ia pasti akan menang. Dia berbalik dan melompat menghadap makhluk itu, lalu mengayunkan pedangnya ke arah mulut naga yang sedang meraung keras. Namun serangannya gagal, dan naga itu kembali menyemburkan api dari mulutnya. Chen Du menyadari bahwa tubuhnya yang lebih kecil memberinya keunggulan tersendiri, terutama dalam hal kelincahan.
Ia kemudian melempar pedangnya ke arah mata naga, membuat makhluk itu kehilangan fokus dan penglihatan. Chen Du segera mengambil kembali pedangnya, lalu menancapkannya ke kepala naga. Hingga akhirnya naga itu tersungkur jatuh, menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Chen Du belum berhenti, ia kembali mengangkat pedangnya dan menancapkannya ke leher naga yang telah tumbang. Sistem kemudian memberikan pemberitahuan bahwa Chen Du berhasil bertahan dari 5 gelombang serangan monster, kekuatan mentalnya meningkat 1 tingkat. Sistem juga menyatakan bahwa pertahanan 5 gelombang telah selesai, dan Chen Du memperoleh metode Void Immortal Visualization. Dengan napas terengah-engah, Chen Du merenungkan bahwa peningkatan kekuatan mental memang tidak terlalu terasa secara langsung. Tetapi metode visualisasi adalah teknik langka yang pernah dijelaskan di sekolah, yang memungkinkan seseorang secara aktif mengembangkan kekuatan mentalnya. Meskipun ia bisa meningkatkan kekuatan mental melalui hadiah sistem, semakin banyak metode seperti ini, semakin besar keuntungannya. Sistem kembali memperingatkan agar Chen Du bersiap, karena gelombang monster berikutnya akan segera datang. Chen Du menoleh ke kiri dan terkejut melihat banyak makhluk raksasa menatapnya dengan tajam, sementara dirinya tampak seperti bidak kecil yang siap dipermainkan. Setelah terbangun, Chen Du menyadari bahwa intensitas hidup makhluk-makhluk itu 1 tingkat lebih tinggi darinya, dan jumlah mereka mencapai 30. Ia menyimpulkan bahwa ia tidak akan mampu melewati level tersebut dalam waktu dekat. Ia kemudian memutuskan untuk mengesampingkan hal itu dan mempelajari metode visualisasi terlebih dahulu. Setelah menggunakan metode tersebut, Chen Du terkejut hingga matanya membelalak, karena ia melihat sesosok makhluk mengerikan di alam bawah sadarnya, dengan ukuran yang bahkan jauh lebih besar dibanding monster gelombang ke-6. Pandangan Chen Du perlahan memudar, dan ia memahami bahwa itulah alasan metode tersebut disebut metode visualisasi. Karena selama ia menatap raksasa itu, makhluk tersebut akan mengujinya. Beberapa saat kemudian, Chen Du kembali bermeditasi. Tak lama setelah itu, adiknya masuk ke kamar dan memberitahunya bahwa waktu makan telah tiba. Chen Du melepaskan pakaiannya yang basah oleh keringat. Adiknya memperhatikan perubahan pada diri Chen Du dan merasa bahwa kakaknya tampak lebih tampan dari sebelumnya. Chen Du mengusap kepala adiknya, seolah mempertanyakan apakah sebelumnya ia tidak tampan. Adiknya segera mengeluh karena rambutnya menjadi berantakan, lalu tersipu dan kembali mempertanyakan perubahan tersebut. Chen Du menatap pantulan tubuhnya di cermin dan menyadari bahwa dirinya memang tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Ia menduga perubahan itu merupakan efek dari metode visualisasi Void Immortal. Beberapa saat kemudian, Chen Du bersiap berangkat ke sekolah untuk mengikuti ujian dan berpamitan kepada keluarganya. Ayahnya mengingatkannya agar berhati-hati di jalan. Berpindah ke gimnasium SMA 1 Kota Liang, Chen Du meregangkan lengannya dan merasakan dengan jelas bahwa metode visualisasi Void Immortal sangat efektif, karena peningkatan terasa di seluruh aspek tubuhnya. Tiba-tiba terdengar ejekan yang menyebut Chen Du sebagai siswa jenius yang pernah cuti sekolah selama 2 tahun. Chen Du melirik ke arah sumber suara tersebut, ternyata suara itu berasal dari siswa yang sebelumnya menghampirinya, Feng Rui, yang menyindir keberaniannya mengikuti penilaian kelas Hongxi setelah 2 tahun putus sekolah, seolah datang hanya untuk mengamankan peringkat terbawah. Chen Du menanggapi dengan menyatakan bahwa setidaknya dirinya lebih baik daripada seseorang yang bahkan tidak lulus pelajaran akademik. Teman Feng Rui langsung bereaksi keras mendengar pernyataan itu. Chen Du kembali mengejek, menyiratkan bahwa jika seseorang bahkan tidak bisa mendengar dengan jelas, maka ia tidak layak mengikuti ujian. Feng Rui menahan emosinya dan memperingatkan Chen Du agar tidak terlalu mengandalkan keberuntungan. Chen Du menanggapi dengan nada meremehkan, menegaskan bahwa ia tidak menyebut nama siapapun, sehingga tidak perlu merasa tersinggung. Seorang siswa lain segera datang menengahi, menekankan bahwa penilaian jauh lebih penting dan masalah akan merugikan semua pihak jika guru sampai datang. Feng Rui dan kedua temannya pergi,
Namun sebelum itu mereka mengancam bahwa Chen Du akan segera mengetahui tempatnya. Siswa yang menengahi tampak panik dan memperingatkan bahwa Chen Du bisa tamat. Chen Du tetap tenang dan menyatakan bahwa ia siap menghadapi apapun yang menghalanginya. Siswa itu kemudian menjelaskan bahwa masalah ini bukan sekadar soal keberanian, karena Feng Rui kini berkuasa akibat pamannya menjabat sebagai dekan siswa di sekolah. Bahkan beredar kabar bahwa dekan tersebut telah membocorkan soal penilaian bela diri kepada Feng Rui. Chen Du merenung bahwa ia harus lebih berhati-hati terhadap Feng Rui yang mungkin bersekongkol dengan para guru untuk menjebaknya. Tak lama kemudian, pengumuman terdengar bahwa penilaian bela diri dibagi menjadi tes kekuatan dan duel pertarungan. Para siswa diminta membentuk kelompok berisi 10 orang sesuai nomor ujian, memasuki area yang ditentukan, dan memprioritaskan tes kekuatan. Chen Du menyadari bahwa ujian akan segera dimulai dan meminta temannya untuk segera berbaris tanpa banyak berpikir. Temannya menilai bahwa Chen Du terlihat sangat santai. Chen Du kemudian berdiri di hadapan sebuah boneka besar. Dijelaskan bahwa ujian ini menggunakan sistem eliminasi peringkat terakhir, di mana para peserta harus memukul karung pasir dengan kekuatan penuh, dan yang memperoleh nilai terendah akan langsung tersingkir. Temannya mengeluhkan mekanisme ujian tahun ini karena para peserta harus memukul secara bersamaan, dan posisi terakhir di setiap grup akan langsung dieliminasi, yang dianggap terlalu menyimpang. Chen Du berpikir bahwa masih ada duel pertarungan setelah ini, sehingga ia memutuskan untuk menyimpan sebagian kekuatannya. Ia bersiap memukul sambil bertekad menang dengan kecepatan. Di sisi lain, Feng Rui terlihat sangat bersemangat dan yakin akan kekuatannya. Dan di sanalah penilaian kelompok pertama dimulai. Feng Rui menghantam boneka karung pasir dengan seluruh kekuatannya. Pukulan itu membuat boneka terpental jauh. Teman-temannya bersorak, memuji kekuatan Feng Rui yang luar biasa. Mereka membicarakan bahwa kekuatannya hampir mencapai 1.400 jin dan menganggap pasti ada siswa yang akan tersingkir di babak ini. Namun para siswa tiba-tiba terkejut ketika melihat boneka karung pasir terpental jauh lebih ekstrim. Kerumunan siswa geger, terkejut karena kekuatan pukulan mencapai 1.500 jin yang dilepaskan hanya dengan intensitas kehidupan level 5,1. Feng Rui menoleh ke arah sumber keributan tersebut. Para siswa mulai mempertanyakan asal kelas Chen Du dan mengapa namanya tidak pernah masuk 50 besar pada tahun sebelumnya. Teman Chen Du bersorak dengan penuh semangat, bangga dengan hasil yang ditunjukkan. Sementara itu, di dalam hatinya, ia benar-benar terkejut, karena tidak pernah menyangka bahwa saudaranya telah menjadi sehebat ini. Beberapa saat kemudian, penguji ujian merenung. Dengan intensitas kehidupan level 5,1 seharusnya seseorang hanya mampu mengeluarkan kekuatan pukulan sekitar 1.000 jin. Namun Chen Du mampu mencapai 1.500 jin. Hal itu belum pernah terjadi di kelas Hongzi, sehingga ia mulai mempertanyakan apakah ada siswa berbakat tersembunyi di kelas reguler, atau mungkin kemampuan bela diri Chen Du berada pada tingkat yang tidak biasa. Kemudian ia meminta seorang perempuan untuk menunjukkan berkas milik Chen Du. Setelah membacanya, ia kembali berpikir. Seorang siswa dari kelas reguler yang pernah menerima hukuman selama 2 tahun ternyata mampu mencapai 55% tier 1 dalam kemampuan bela diri. Kemungkinan besar kemampuan itu kini sudah jauh meningkat. Ia pun berniat menyaksikan langsung kekuatan asli Chen Du siang itu. Beberapa saat kemudian, para siswa telah ramai berkumpul mengelilingi ring ujian. Penguji ujian kemudian mengumumkan bahwa siswa yang namanya dipanggil diminta naik ke panggung untuk melakukan duel. Saat nama Chen Du dipanggil, lawan yang ditetapkan untuknya adalah Feng Rui. Para siswa mulai bergosip, meskipun Chen Du baru saja kembali ke sekolah, skor kekuatannya dinilai sangat mengesankan, sehingga mereka penasaran siapa yang akan menang. Namun sebagian besar tetap yakin bahwa Feng Rui akan menang, karena pertarungan sejati ditentukan oleh kemampuan bela diri, bukan sekadar kekuatan fisik semata. Di atas ring,
Feng Rui mengacungkan tongkatnya dan menyiratkan bahwa keunggulan kekuatan saja tidak berarti apa-apa. Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan Chen Du sebelumnya hanyalah keberuntungan. Chen Du menanggapi dengan sikap meremehkan dan berharap Feng Rui masih bisa bersikap sombong setelah pertarungan ini. Feng Rui kemudian berlari dan menyerang Chen Du dengan tongkatnya, namun Chen Du dengan mudah menghindari setiap serangan tanpa terlihat kesulitan sedikitpun. Selanjutnya, Chen Du menangkis serangan Feng Rui menggunakan pedangnya. Ia kemudian menghempaskan Feng Rui dan melancarkan serangan balik hingga lawannya terpental. Feng Rui di dalam hatinya meyakini bahwa dialah yang seharusnya masuk ke kelas Hongxi. Dengan kemarahan yang meluap, Feng Rui kembali menyerang Chen Du secara membabi buta. Namun Chen Du mampu menangkis seluruh serangan tersebut dengan tenang. Feng Rui kemudian melancarkan serangan penuh niat membunuh. Chen Du menghindarinya sambil menyadari bahwa pertarungan melawan manusia memiliki perbedaan dibanding melawan monster di Crystal Space. Feng Rui mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menusukkan tombaknya. Chen Du tidak tinggal diam dan membalas serangan tersebut. Keduanya saling beradu. Namun serangan Chen Du jauh lebih kuat dan kembali menghempaskan Feng Rui. Feng Rui memuntahkan darah, lalu mengambil belati dari saku celananya dan bersiap menyerang Chen Du. Namun serangan itu tidak cukup cepat. Chen Du mendorong wajah Feng Rui dengan kuat hingga ia terpental dan jatuh terkapar. Teman Chen Du terkejut dan menyadari bahwa sang kuda hitam ternyata adalah orang yang sangat dekat dengannya. Para murid pun geger, tidak menyangka bahwa Chen Du benar-benar memenangkan duel tersebut. Sebagian bahkan mempertanyakan apakah ia menggunakan doping. Penguji segera memerintahkan tim medis untuk memeriksa kondisi Feng Rui dan meminta peserta duel berikutnya untuk bersiap. Tak lama kemudian, penguji memanggil Chen Du dan memintanya menunggu sebentar. Chen Du menunduk dan menjelaskan bahwa ia sempat gugup sehingga tidak mengatur kekuatannya dengan baik, lalu menyampaikan permintaan maaf. Pak Ling menanggapinya dengan tenang, menyatakan bahwa cedera dalam pertarungan adalah hal yang wajar, serta mengingatkannya agar lebih berhati-hati ke depannya dan tidak lupa melakukan peregangan setelah pulang. Chen Du mengucapkan terima kasih. Pak Ling bergumam bahwa Feng Rui dikalahkan dengan sangat telak, namun tidak mengalami luka serius, kemungkinan besar karena dominasi kemampuan bela diri Chen Du. Ia kemudian memerintahkan Wang Cai untuk memanggil kepala sekolah. Beberapa saat kemudian, Chen Du berjalan di dalam sebuah ruangan dan menyadari bahwa hari masih pagi, sementara ayah dan adiknya belum pulang. Ia lalu menghampiri sebuah virtual combat kapsul. Chen Du berpikir bahwa meskipun ia tidak mampu membeli fasilitas sparring 1 lawan 1, sekolah menyediakan alat tersebut bagi setiap siswa. Dengan tidur di dalamnya, seseorang dapat bertarung melawan ahli bela diri dengan level yang sebanding. Karena sebelumnya ia lebih sering bertarung melawan monster di Crystal Space, Chen Du belum pernah menggunakan virtual combat, sehingga peringkatnya masih berada di tingkat bronze. Sambil menyambungkan kabel virtual combat kapsul, Chen Du memikirkan bahwa kekalahan telak Feng Rui hari ini mungkin akan membuat orang-orang berusaha menghalanginya masuk ke kelas Hongxi. Ia kemudian mengaktifkan virtual combat kapsul. Ia mengingat bahwa catatan pertarungan virtual disimpan dalam Blue Star Youth List, daftar khusus untuk ujian masuk universitas yang juga dikenal sebagai daftar para jenius. Daftar tersebut merupakan peringkat kekuatan martial skill yang diketahui oleh seluruh dunia. Bahkan di kelas Hongxi pun belum ada satu orang pun yang masuk ke dalam daftar itu. Jika ia berhasil mencapai peringkat di Blue Star Youth List, ia dapat memperoleh kesempatan masuk ke kelas Hongxi berdasarkan kekuatannya sendiri. Tak lama kemudian, Chen Du memasuki ruang virtual dan menutupi kepalanya dengan helm boneka. Ia menyadari bahwa sejak memperoleh Crystal Space, ia belum pernah menggunakan virtual kapsul dan memutuskan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah matchmaking dimulai, Chen Du melihat sekeliling dan tidak menemukan lawannya. Ternyata lawannya adalah seorang wanita asasin yang tiba-tiba menyerangnya dari atas.